Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi di podcast podcastnya SMK Negeri 1 Lubuk Pakam. Hari ini kita ngundang tamu yang pasti kalian udah nggak asing. Ya, abang ini salah satu alumni SMK Negeri 1 Lubuk Pakam tahun 2019. Bang Ajri. Ya, bener nggak Bang Ajri? Bener. Ya, nama lengkapnya Al Ajri Prayoga. Oke. Ya, yang abang ini memang udah nggak asing kalau kita lihat di dunia medsos ya. Udah sering kita lihat, tapi mungkin banyak yang nggak tahu sisi lain dari Bang Ajri ini. Terutama kenapa dia bersekolah di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam. Oke, mungkin yang pertama yang saya tanyakan, kenapa sih Bang Ajri ini bisa minat gitu waktu SMP lulus dan langsung memilih bersekolah di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam? Oke. Nah, awal mula tahu sekolah SMK Negeri 1 Lubuk Pakam tuh ya Pak, dari teman. Kebetulan ada abang kelas saya yang bersekolah di sini dan jurusannya itu juga RPL. Iya. Nah, waktu itu saya juga nggak tahu sepenuhnya tentang sekolah ini karena memang baru pindah dari Medan ke Tanjung Merawah. Terus dari Tanjung Merawah baru diajak teman saya untuk sekolah sini pas tamat dari SMP. Nah, ya udah dari situ saya juga ikutan tuh jurusan RPL. Padahal sebelumnya nggak terlalu minat sih gitu. Nggak tahu juga itu RPL apa ya? Iya, nggak tahu juga. Taunya ya TKJ karena kan TKJ udah umum Iya, tuh. udah umum sekali ya. Udah umum. Ya udah dari situ seiring berjalannya waktu, ya udah jalani aja lah. Walaupun ngerasa kayak aku salah jurusan nih gitu. Iya. Nggak terlalu ngerti lah. Jadi ya udah nggak apa-apa lah nambah-nambah ilmu gitu kan. Nah, terus setelah sudah masuk, dan saya juga baru tahu bahwasanya kalau di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam tuh ada jurusan teknik audio video. Nah, kalau saya tahu jurusan itu, awalnya saya bakal ngambil jurusan itu juga gitu. Tapi karena ngikuti teman, ya udahlah jurusan RPL aja gitu. Iya. Nah, dari RPL ya saya juga banyak belajar mengenai program komputer segala macam gitu kan. Terus setelah masa PKL, dari situ juga saya banyak nambah-nambah ilmu juga. Iya. Nah, gitu. Oke, jadi Bang Ajri ini awalnya nggak sengaja dinikmatin dan menghasilkan. Mungkin kayak gitu ya? Tapi kalau bicara menghasilkan dari jurusan RPL belum ada sih Pak. Karena kan jurusan RPL lebih ke program sih. Iya. Dari situ saya belum pernah untuk menghasilkan, belum pernah. Justru kalau bicara menghasilkan jurusan lain di bidang lain, maka dari itu saya ngerasa salah jurusan, tapi udah nikmati aja begitu. Jadi dinikmatin aja lah ya kan prosesnya. Aja, ya sampai begitu. sekarang ya kan. Sampai sekarang. Oke. Jadi ini kan tadi sebelum Bang Ajri ini datang, saya sempet nih riset nih. Riset. Dulu nih abang ini punya satu channel tuh, namanya ADM Fitgram. Kalau saya nggak salah ya, Iya, benar, ADM Fitgram yang kurang lebih subscribernya ada 100 ribuan nih. 100 ribu lebih. Iya. Dan kemudian saya lihat lagi ada perkembangan dan ada perubahan, ada channel baru ya bang? Iya. Bikin channel YouTube yang lain gitu. Karena kan sebelumnya tim, jadi setelah itu saya nge-branding sendiri gitu, dari tim yang ke personal aja gitu. Beda. Dan sekarang sudah setengah subscriber dari yang tim sebelumnya lah. Wah, luar biasa. Bisa nggak diceritain tuh proses dari mulai awal meniti karir di dunia perkontenan ya, kita bilang perkontenan ya, atau apa ya bahasa lain perkontenan ini ya? Ya, konten kreator sih. Konten kreator ya, bahasa kerennya konten kreator ya kan. Itu kayak mana sih cerita dari awal gitu, Nah, dari awal mulai itu saya mulai suka terjun ke dunia itu waktu SMP sih Pak. Di SMP saya ada guru komputer tuh. Pada hari itu dia pernah nunjukin video hasil karya dia. Dia buat video musik gitu. Nah, dari situ saya langsung tertarik, kayaknya seru nih terjun ke dunia videografi gitu. Nah, setelah saya masuk di SMK,
saya mulai buat sama kawan-kawan awalnya, kawan-kawan kelas tuh ada Sandi, Iqbal, Panjul gitu, alumni-alumni dulu. Nah dari situ saya mulai buat YouTube sama kawan kelas, dulu masih kawan-kawan kelas lah. Cuman ya stuck di situ aja gitu, nggak mau bergerak lagi karena mungkin mereka punya hobi yang lain, jadi nggak fokus ke situ. Terus setelah mulai kelas 3 nih, udah mulai mau tamat-tamatan, saya mulai bangun tim sama teman-teman di desa dulu. Dulu saya tinggal di daerah salah satu desa di Tanjung Merawah, Delu 10B. Nah dari situ saya bangun tim sama teman-teman. Ya alhamdulillah dari awalnya kita buat video-video singkat. Video-video singkat, banyak yang suka nih. Terus banyak di-repost di akun-akun besar juga di Instagram. Nah akun Instagram kita juga mulai naik pada saat itu. Dari mulai awal 200 itu sebelumnya akun pribadi saya, cuman saya jadikan akun tim. Karena ya pengen ngefokusin aja gitu. Jadi saya nggak peduli nggak ada akun pribadi, yang penting tim yang saya bangun ini juga besar gitu. Udah dari situ mulai banyak yang suka karya kita. Jadi kita buat banyak requestan dari netizen juga buat yang lebih panjang. Ya udah dari situ kita mulai buat konten video film-film pendek untuk diupload ke YouTube. Nah, seketika kita ngupload di YouTube, makin meledak lagi nih, makin booming, makin viral. Bahkan di repost ulang sama orang lain di Facebook tuh tembus kalau nggak salah sampai 28 juta penonton. Di YouTube kita sampai ada yang 5 juta penonton juga. Nah dari situ mulai banyak, kita jadi makin senang berkarya, makin kita tingkatkan. Terus selain itu kita juga ikut-ikut kompetisi lomba juga, baik dari lokal maupun nasional, kita ikutin juga gitu. Ya ada yang beberapa juara juga gitu. Nah, setelah tamat sekolah, saya mulai berpikir bagaimana caranya hobi ini bisa menjadikan penghasilan buat saya ke depannya gitu, buat masa depan. Ya udah terus saya bangun perusahaan digital branding, yang mana bergerak kita di bidang video-video iklan, company profile untuk perusahaan-perusahaan. Dari situ kita makin fokusin lagi tuh Pak. Ini menarik sih, kalau saya dengar sih menarik, karena tadi dari hobi bisa menghasilkan ya kan. Gitu. Berarti kalau kita ambil kesimpulannya itu tadi, bahwa bakat kita tadi itu bisa kita kembangin dan bisa menghasilkan, benar ya? Benar Pak. Tapi yang buat timbul pertanyaan juga, mungkin adik-adik Ajri nanti pun mungkin penasaran, ternyata jurusan di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, walaupun saya ngambil jurusan RPL, saya juga bisa mengembangin bakat yang lain gitu ya? Begitu. Itu juga yang saya rasain Pak, waktu sekolah di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam ini. Berarti Bang Ajri, kita nggak mesti matok kita jurusan apa, bakat kita juga harus di situ. Jadi kita bisa mengembangkan lah ya kan, bakat yang lain gitu. Sambil ya belajar tentang jurusan itu juga ya. Sambil fokusin. Nah ini kan yang jadi masalah sampai sekarang jurusan kita ini Bang Ajri ya kan. Saya kan juga guru nih di RPL ya kan. Nah yang jadi masalah orang itu masih nggak tahu itu jurusan RPL itu apa. Mungkin Bang Ajri bisa ceritain kayak mana dulu pengalamannya dari kelas 1 sampai kelas 3 di SMK ini. Nah RPL itu buat yang belum tahu kepanjangannya, rekayasa perangkat lunak atau bahasa Inggrisnya software ya Pak. Software gitu engineering. Software engineering, gitu. Nah jadi di kelas 1 itu kita masih pelajari pemrograman dasar lah, masih yang awal-awalnya. Terus mulai kelas 2, kelas 3 kita udah lebih dalam lagi tentang aplikasi, tentang website atau pemrograman yang lainnya. Nah begitu. Sebenarnya jurusan ini juga kalau kita tekuni lebih bagus lagi gitu. Karena di era digital zaman sekarang jurusan ini juga lebih dibutuhkan. Seperti online shop yang membutuhkan website, program, apalagi buat program, sekedar program kalkulator aja itu bisa lebih gede itu biayanya itu, bahkan kalau kita fokuskan ke situ gitu. Jadi menurut Bang Ajri lah ini, saya sampai lupa, ada satu yang saya lupa ditanyakan tadi. Awal berkarir itu kapan? Oh iya tadi. Awal berkarya itu mulainya kapan itu? Nah, kita mulai berkarya itu di tahun 2017 tuh Pak. Dan pada waktu awal berkarya, kita hanya memakai alat yang seadanya aja itu. Kita nggak mikir saat yang lain pakai udah kamera profesional, segala macam lengkap alatnya, lighting, mic. Kita cuma pakai HP plus
tripod itu pun tripod waktu itu saya ingat saya dari gagang sapu, Iya, sapu yang udah ucul ibarat Iya, bahasa. iya, iya. Ya udah kita pakaikan, terus dikaretin. Ya udah kita manfaatin. Itu pun HP-nya waktu itu masih yang ada kamera depan aja. HP apa itu Bang Jiri? Lupa, itu HP teman saya gitu. Karena pada zaman itu kamera dia paling bagus, ya udah kita pakai aja gitu. Ya udah setelah dapat penghasilan kan dari situ kita mulai upgrade. Kita mulai ya perlahan lah cicil beli alat yang dari harganya rate yang terjangkau gitu. Perlahan. Ya lama-lama alhamdulillah ya udah bisa ngerasain pakai kamera yang lebih profesional gitu. Iya. Nah, itu tahun 2017 tuh waktu mulai berkaryanya. Tahun 2017 berarti kelas 1 SMK itu ya Bang Jiri ya? Ya, Kalau kelas nggak salah. 1 itu, kelas 1. ya. Iya, kelas 1. Karena kan Di situ, lulus di tahun 2019 iya. ya. Di situ. Jadi ini kan menghasilkan nih ya sebagai konten kreator. Nah, Ya, kan ini pasti benar. timbul rasa penasaran nih. Kira-kira penghasilan yang didapatkan itu dari membuat konten berapa ya? Kalau ditanya penghasilan itu relatif sih Pak, tergantung usaha konsistenan kita gitu. Semakin sering kita berkarya, semakin banyak yang nonton, semakin gede juga lah penghasilan kita begitu. Nah, jadi ini mau kasih gambaran kasar ya. Mungkin kasih berapa digit gitu mungkin biar untuk motivasi juga untuk yang lain ya kan. Jujur sih, waktu pertama kali dapat penghasilan, alhamdulillah tembus 2 digit Pak. Di situ saya dengan tim yang sebelumnya kita langsung makin upgrade lagi alat kita. Terus kita sempat juga sewa kayak rumah agak gede gitu untuk kantor. Nah, kita sempat itu dari dari penghasilan itu. Nah, ya udah dari situ ya makin semangat lagi lah karena kan udah ada base camp sendiri. Dulu sebelumnya pakai rumah saya. Kamar saya tuh kalau udah ada tim berantakan lah itu. Alat mana-mana, tempat tidur saya pun udah dari rapi. Ya udah setelah kita dapat penghasilan, kita inisiatif sampai nyewa rumah yang agak gede gitu untuk jadiin kantor. Nah, begitu. Jadi ya alhamdulillah tembus lah 2 digit tadi tuh Pak. 2 digit. Kalau bicarain harganya. Ya nanti takutnya buat teman-teman yang nonton dan pengen jadi konten kreator jadi terpaku pada penghasilan. Jadi dia berkarya cuma untuk uang gitu. Iya. Kalau dia berkarya ngejar itu terus pada akhirnya nggak dapat, ujung-ujungnya jadi nyerah takutnya. Begitu. Iya, kebanyakan memang kayak gitu sih Bang Ajri iya, kan. Karena mereka udah konsepnya, ini pasti dapat uang, Iya. dapat uang. Akhirnya karena nggak dapat nih, mungkin karena memang peraturan di Iya. salah satu YouTube ya, misalnya. YouTube lah jelasnya kan. Itu banyak sekali makin Iya, misalnya makin banyak, makin ketat. Yang dulunya kita cuma cukup ngumpulkan 1000 subscriber, Iya, sekarang harus ada lagi tambahan 4000 jam tayang, belum itu lagi yang lagi. juga berpenghasilan ada pajak, Pajak kan? lagi, Memang terus pajak kalau melanggar itu- lagi iya, kontennya. Iya, Udah belum itu lagi diklaim menderita copyright kali itu. kan ya. Tapi Udah. itu semua ada caranya sih Pak, Iya. ada tekniknya itu. Mungkin bisa dibagi boleh nih? Iya, teknik-teknik Oke. Nah, untuk konten pemula ya, pemula. yang mau menghasilkan lah ya. Iya. Nah, kalau untuk di YouTube sendiri, ya seperti yang dibilang Pak Rizky tadi, syarat pertamanya kalau mau menghasilkan kita harus menjangkau 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Terus kalau kita sudah menjangkau tahap pertama, ada tahapan berikutnya. Kita harus menunggu surat lagi nih, surat AdSense. Terus setelah itu, gimana cara konten kita bisa lulus copyright atau bisa dimonetisasi? Kita harus mengupload konten yang pastinya original, nggak mengandung musik yang no copyright. Terus konten kita itu jangan sampai melanggar atau ada yang isinya kekerasan lah atau apalah gitu, kayak sejenis minuman keras atau darah, karena itu bisa kita kena pelanggaran dolar kuning istilahnya gitu. Nah, gimana cara nyari musik yang nggak kena copyright tadi Iya, tuh? itu Di YouTube juga udah menyediakan YouTube audio. Kalau kita cari di set pengaturan, terus kita masuk ke YouTube dashboard, ada tuh disediakan YouTube audio. Nah, di situ banyak ribuan musik yang bisa kita gunakan secara gratis tanpa takut no copyright gitu. Nah, tinggal kita sesuaikan aja genre musik apa yang mau kita gunain gitu. Kalau kita ngambil musik ngasal tuh di YouTube, ya kita nggak baca lisensinya bisa digunakan atau tidak, ya udah pasti kena copyright gitu. Nah, terus ya kalau mau cepet naik di YouTube, kita kejar konten yang lagi tren.
Tren. gitu. Yang lagi tren kita harus ikutin mau nggak mau, karena dengan tren itu konten kita juga jadi ikut terekspos sama yang lain gitu. Selain itu kalau mau lebih cepat naik lagi ya kita sering kolaborasi sama orang gitu. Orang yang udah ibaratkan udah tinggi lah, jadi kita kan ibarat nempel sama dia. Berarti kita harus riset lagi followernya ada berapa nih. Gitu. Kita undang. Gitu. Ya udah, kalau konten dia naik, konten kita juga pasti ikut naik gitu. Nah, itu kalau misalnya kita collab nih, ini juga karena saya kan pernah nih mencoba jadi satu konten kreator juga. Nah, kalau misalnya kita ngajak collab nih sama orang yang udah punya follower yang banyak, itu cara pembagian penghasilan itu gimana ya, Bang? Kalau bicara penghasilan tadi itu tergantung kesepakatan di awal. Ibarat Bapak ngajak seseorang collab, kalau dia mau dengan ikhlas hati dan keduanya sama-sama mendapatkan impact, mendapatkan hal-hal positif yang sama, ya udah kesepakatannya nggak ada penghasilannya di YouTube masing-masing gitu. Tapi kalau kita ngajak yang lebih besar terus dia minta sesuatu dari kita, kamu ngasih apa ke aku misalkan gitu, ya mau nggak mau ya kita harus bayar ke dia gitu. Jadi kita ngeluarin budget lagi. Tapi kalau kita nggak mau ngeluarin budget, ya kita ajak aja orang yang kenal sama kita, yang sama-sama mau kolaborasi. Nah begitu caranya Pak. Berarti memang harus ada percakapan di Iya, awal percakapan, sebelum kesepakatan. kesepakatan sebelum sebelum dimulai. ya gitu. atau dimulai ya. Jadi Bang Ajri, ini kan sebenarnya fokusnya nggak jadi YouTuber sih, tapi kan awal mula itu kan memang YouTuber ya. Menurut Bang Ajri, YouTuber ini menjanjikan nggak sebagai sebuah masa depan ya, untuk masa depan? Investasi masa depan. Kalau bicara menjanjikan, ya kita balik lagi ke tujuan awal kita. Kalau kita emang fokuskan itu untuk ya sebagai penghasilan kita dan kita mau cepat naik, ya kita harus rela juga ngeluarin budget. Ya terutama kita harus investasi ke alat. Kita harus upgrade alat kita, karena semakin ya alat kita upgrade, ya hasil gambar yang kita berikan juga ya pasti upgrade juga kualitasnya terutama gitu kan. Nah kalau kita memang fokus, misalkan ada anak nih, seorang anak yang dari kecilnya dia udah bercita-cita jadi YouTuber, tapi dari mulai kecil itu dia mulai cari tahu, dia belajar dari artikel gimana caranya buat konten, terus dia ikut-ikut seminar, kelas, karena saya juga gitu dulu, ikut-ikut kelas, baca-baca, cari tahu. Dan dari kecil itu dia udah sering ikut pelatihan. Kalau emang itu cita-citanya, ya pasti menjanjikan Pak. Karena nggak menutup kemungkinan sekarang saja sudah banyak selebgram yang penghasilannya ngelewati gaji-gaji DPR gitu, ibaratkan. Jadi ya cukup menjanjikan lah Pak gitu. Cukup menjanjikan. Tapi ya apalagi era digital zaman sekarang. Era digital, masa pandemi kemarin banyak kali tuh Pak. Cuma yang paling penting dari semua itu ya konsekuen apa ya? Konsistensi. Konsisten. Oke, konsisten. Oke, konsisten. Oke, jadi yang paling penting konsisten tadi tuh Pak, dari awal. Iya. Walaupun dia belum punya alat, tapi setidaknya dia udah punya ilmu bekal di awal. Jadi kan ini kalau kita bilang bahwa bakat itu bukan sesuatu yang langsung dapat dari Tuhan, tapi langsung jadi, tapi memang harus kita kembangkan sendiri. Iya, kita cari sendiri juga ya. Jadi nggak plek langsung dari Tuhan itu bisa, bakatmu, tanpa dikembangin kita langsung berhasil, nggak bisa ya. Berarti memang harus dikembangkan. Harus dikembangkan dengan tadi pelajari, ikut-ikutin seminar kayak Bang Azri lakuin, kelas-kelas, jadi gitu. Nah dari inti semua ini sih sebenarnya motivasi apa sih yang bisa Bang Azri berikan kepada adik-adik yang kelas 3 SMP ya, atau sekarang disebut kelas 9 SMP, agar itu tergerak hatinya ketika lulus bisa memilih sekolah di SMK. Karena kan kebanyakan orang berpikir bahwa SMK itu tamat udah gitu aja jadi pengangguran tanpa bisa melakukan sesuatu gitu, misalnya kerja, kuliah, atau membuat lapangan kerja sendiri seperti Bang Ajri ini kan gitu. Kira-kira bisa dikasih motivasi untuk adik-adik kelas 9 SMP? Untuk yang kelas 9? Iya. Ketika mau masuk ke SMK? SMK Negeri 1 nih? Iya, terutama ke sekolah kita. Oke. Supaya mereka nggak ragu gitu. Aku ngapain ke SMK? Kadang-kadang kan orang tua juga, ngapain aku ke SMK? Nanti nggak bisa kuliah. Terus nanti pun kau nggak bisa kerja gitu.
Kira-kira apa yang bisa dikasih? Nah, buat adik-adik nih yang bakal masuk ke SMK, yang bakal lanjut setelah tamat dari SMP, mungkin kalau ada orang tua bilang, ya seperti yang Bapak bilang tadi, buat apa masuk SMK nanti mau kuliah susah gitu. Iya, Sebenarnya ya itu nggak ada sangkut pautnya gitu. Justru kalau kita masuk SMK ini, skill kita lebih diasah di sini. Kita lebih bisa menemukan jati diri kita di sini gitu. Karena kan di SMK kita juga diajari per jurusan gitu. Selain di jurusan ini banyak juga kegiatan ekstrakurikuler yang bisa mengembangkan bakat kita di mana begitu. Nah, dari SMK inilah adik-adik bisa mencari tahu ke depannya adik-adik mau jadi apa gitu. Di era kalau orang bilang ini kan generasi Z ya kan? Iya, generasi Z. Itu kan banyak sih anak-anak muda sekarang nih ya, remaja-remaja sekarang aktif sekali di sosial media. Tapi mereka kadang salah pemanfaatan sosial media tersebut hanya untuk sekedar eksis doang. Padahal dia nggak tahu itu bakalan menghasilkan. Itu cara tahu supaya itu bakalan bisa menghasilkan tuh gimana sih Bang? Oke. Nah, ya seperti yang tadi saya bilang sebelumnya tentang soal jati diri nih. Kalau kita sudah masuk SMK dan kita milih jurusan yang mana yang pas dengan kita, sudah pasti kita mulai tahu jati diri kita sebenarnya. Nah, dari situ sama halnya dengan sosial media. Kalau kita bisa manfaatkan sosial media dengan baik, kita sudah memiliki passion di sosial media seperti ya hobi foto nih misalkan. Terus kita ngupload ke sosial media dengan foto-foto terbaik kita. Otomatis dari foto terbaik itu saja kita juga sudah bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dari hanya sekedar like, komen doang, atau kalau di Instagram kan love gitu. Iya. Nah, dari situ kita coba manfaatkan sosial media ini bagaimana caranya bisa menghasilkan uang, seperti coba cari sesuatu yang orang lain belum pernah lakuin atau hanya sekedar ngupload doang. Misalkan sosial media kan juga sekarang udah banyak nih yang jualan online di sosial media. Karena kan sosial media bisa menjangkau bukan orang sekitar saja, bahkan hampir seluruh dunia gitu. Jadi dari jualan online saja kita bisa dapat penghasilan yang lebih, bahkan nggak perlu susah-susah untuk promosi dari mulut ke mulut, nggak perlu capek, kita cukup ngetik-ngetik caption segala macam yang bikin orang tertarik. Nah, datang deh pelanggan secara dari komentar saja gitu. Terus itu tadi jualan online. Terus kita juga bisa ngejual apa basic kita, misalkan kayak di SMK ini kan ada yang namanya jurusan kecantikan tuh. Kan Pak. Terus basicnya ada yang di makeup, modeling. Nah, kita juga bisa jual atau nge-branding diri kita di sosial media. Dari situ kita bisa ngupload hasil karya-karya kita. Misalkan ada orang yang kita make upin, kita bisa foto dengan bagus gitu. Terus kalau ada nanti orang yang mau hajatan atau mau nikah, kita bisa tawarin dari sosial media itu. Ini loh aku pernah nge-make upin orang ini gitu. Nah, dari sosial media kita bisa menjangkau orang untuk tertarik sama kita. Nah, disitulah manfaatnya sosial media tadi itu, bukan hanya sekedar untuk eksis doang, tapi ya juga bisa menghasilkan. Seperti ya apalagi zaman sekarang ada yang namanya platform TikTok, itu lagi lebih gampang naiknya. Kalau buat yang aneh dikit langsung viral gitu, langsung bisa mendatangkan banyak endorse masuk gitu. Nah, tadi dari sosial media kita bisa menjangkau banyak orang dan bisa menghasilkan apa yang sebelumnya kita nggak inginkan. Jadi nggak menyangka, nggak nyangka kok gitu. Cuma sekedar buat konten foto gini, loh kok bisa dapat? Gitu itu ya. Tadi. Jadi dari ya tadi kayak yang Bang Ajri bilang bahwa hobi itu kalau kita seriusin kadang-kadang bisa menghasilkan. Ya diasikin aja. Pasti. Tapi yang paling penting tadi konsisten dan kembangkan. Ya. Jadi karena kalau nggak kita kembangkan ya kita bakal ketinggalan. Iya sih. Sama yang lain yang udah lebih grow up lagi. Tapi nih sebelum kita akhiri nih podcast kita hari ini, ada satu sih pertanyaan yang mengganjal di hati saya. Bukan saya aja sih, mungkin yang lain yang mau baru-baru membuat konten mungkin juga penasaran. Hitungannya sih gimana sih Bang Ajri kalau di YouTube itu penghasilannya? Hitung-hitungannya. Oke.
Nah, untuk hitungan kasarnya di platform YouTube itu kalau misalkan kita sudah punya akun yang sudah disetujui monetize, Monetize ya. hitungannya itu ketika kita sekali ngeklik video yang udah ada iklannya, per 1000 tayang itu cuma dapat 7.000 sebenarnya. Sedikit kan? Rp7.000. Iya, 7.000. Kalau 1000 tayang. Nah, itu kan per iklan. Iya. Kan Bapak misalkan nonton nih satu Iya. video, Ah. ada durasi cuma 4 menit. Hmm. Tuh nonton otomatis keluar iklan kan. Nah, itu udah terhitung satu. Nah, itu kalau 4 menit di YouTube iklannya cuma di awal sama di ujung. Iya. Nah, kalau video yang kita upload di YouTube tuh minimal 8 menit, itu iklannya kita bisa ngeletak banyak. Suka hati kita. Saya lupa batas maksimalnya berapa. Intinya saya selalu naruh iklan di YouTube yang video yang saya hasilkan di atas 8 menit. Saya selalu letak banyak. Biar orang nonton banyak iklan, banyak menghasilkan. Banyak juga menghasilkan. Nah, begitu cara mainnya kalau di YouTube. Jadi per satu kali tonton terus ada iklan itu 1000 tayangan cuma dapat 7.000 Rp7.000. Nah, begitu. Jadi kalau ya video kita misalkan 4 menit terus ditonton 100.000 orang, ya 7 kali 100, 7.000 kali 100.000. Iya, 700.000. 700.000. Nah, gitu. Gitu Jadi, hitungannya. Sebenarnya gitu ya. nggak banyak sih, tapi kalau udah kalau di YouTube itu satu konten kita nge-boom, semua ikut nge-boom. Di situ lah mulai banyak masuk. Karena orang istilahnya. mulai penasaran Iya, ya, Bang. Jadi penasaran. Terus video kita juga bakal dimunculkan terus sama YouTube. Itu udah permainan YouTube-nya. Iya. Dari situ lah mulai. Terutama kalau apalagi kalau kita trending nih kan. Itu lagi tuh jangan tanya. Dari subscriber naik, itu harapan saya dari dulu itu Pak, susah kali trending. Jadi buat adik-adik semua ternyata nggak semudah itu ya untuk Bang Ajri ini dari yang dulu sampai bisa berdiri sekarang ini ya perjalanannya itu nggak semudah yang kita bayangkan bahwa cuma ngonten, buat video, take, edit dapat duit langsung enggak semudah itu. Enggak seperti itu ya Bang. Perjalanan Ya, panjang. ada manis pahit dan getirnya. Iya, itu namanya perjalanan kehidupan. Ya, itu tadilah dinikmati semua. Ya. Ya karena jadi tadi udah hobi kan. Hobi oke. Jadi karena mungkin sudah banyak nih yang ditanyakan, mungkin nanti kita bisa sambung ke podcast berikutnya. Kalau masih banyak penasaran dengan Bang Ajri, bisa komen di bawah. Tapi kesimpulan dari perjumpaan kita hari ini bahwa hobi tadi itu bisa menghasilkan jika diseriusin dan konsisten. Dan jangan lupa bakat itu harus dikembangkan. Jangan kita tahu bakat kita misalnya berfoto, ngetek foto, ngetek video, tapi kita nggak mengembangin ya kita bakal stuck di situ aja. Ketinggalan. Apalagi di era digital ini, sedikit aja kita berpejam mata, kita sudah ketinggalan. Bener ya Bang Ajri, oke. Terus tambah lagi, kita juga harus perbanyak relasi. Itu paling penting. Hubungan sama orang. Iya, itu relasi itu paling penting. Ya, bukan berarti pasti adik-adik mikir semua itu orang dalam ya. Orang dalam enggak. Bukan. Karena itu tadi udah dari hubungan, komunikasi kita gimana dengan orang lain gitu. Jadi ini relasi dalam arti positif ya, bukan yang negatifnya seperti orang dalam. Tapi ini relasi hubungan baik kita dengan orang lain. Kalau dalam Islam itu namanya silaturahmi. Ya. Saling berbagi kasih sayang. Ya gitu. Benar, ya. Oke. Jadi kalau masih penasaran dengan Bang Ajri, jangan lupa di komen di bawah agar kita sambung dengan video-video podcast menarik lainnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa di share juga. Bagi yang penasaran dengan Bang Ajri, nanti kita bakal kasih link Instagram di deskripsi YouTube kita, link Instagram, link YouTube, dan yang lain-lain tentang Bang Ajri. Oke. Satu lagi nih Pak, bahkan nih saya berharap bukan hanya diundang di podcast ini, tapi diundang di depan podium SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, Pak. Itu dari dulu saya. Oke. Saya sekolah waktu masih kelas 1 dulu kalau nggak salah itu ada pernah ngundang polisi entah apa lah alumni dari SMK. Jadi saya dari situ ngelihat polisi itu, saya langsung berpikir suatu saat saya yang berada di situ podium itu gitu. Oke, kita tunggu nanti Bang Ajri. Saya berharap gitu karena pandemi mungkin jadi mungkin karena pandemi juga, tapi nanti bakalan kita adakan seperti itu. Jangan lupa tetap disupport, didukung channel sekolah kita ini. Kalau nanti mungkin kalau misalnya video ini bisa mencapai like yang banyak, mungkin nanti kita akan sambung dan kita akan undang Bang Ajri seperti keinginan Bang Ajri tadi. Oke. Amin. Oke, Bang Ajri tetap sehat. Salam untuk sama keluarganya.
Sampai jumpa. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.